Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat rumah tani, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan tak lupa kami doakan semoga diberikan rezeki yang berlimpah. Hari ini hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022. Kami update lagi tanaman semangka vertikal kami ya. Ini bisa kita lihat semangka madunya udah sebesar ini. Ini kita gantung dan kita simpulkan di sini talinya ya. Jadi nanti kalau misalkan dia semakin besar, di sini makin besar, maka dari tali ini kita turunkan. Contoh seperti ini ya, kita turunkan ya. Kita lihat semangkanya. Nah, kita turunkan seperti ini ya. Tujuannya adalah agar dia tidak membentuk bentuknya biar simetris ya. Jadi takutnya nanti dia nggak simetris kalau misal terlalu lama digantung. Tapi nggak masalah sih, selagi masih bentuk semangka insya Allah masih laku ya. Nah, di sini sebelah sini tanaman semangka kuning, semangka madu kuning tapi dalamnya merah ya. Ini adalah semangka merek Jenar. Nah, ini kita lihat. Nah, untuk cuaca hari ini di Jambi, tepatnya di Muaro Jambi, itu cukup panas. Ini jam 10, tapi bisa kita lihat ini panas sekali. Di sini udah lebih dari 1 minggu tidak hujan. Ini pun kita barusan melakukan penyiraman. Ya, barusan kita siram, itu masih ada sisa genangan airnya. Di sini kita tidak menggunakan drip, tapi menggunakan manual ya. Kita masih menggunakan manual. Ini kita update semangkanya. Ini kisaran 2 kilo. Jadi insya Allah nanti bisa besar seperti layaknya semangka-semangka pada umumnya. Cuman memang metode yang kita gunakan ini memang belum banyak ditiru sama orang. Jadi insya Allah bisa memotivasi nanti ke depannya perkembangan semangka non biji yang kita budidayakan secara vertikal. Nah sobat, ada beberapa pertanyaan dari Facebook maupun Instagram yang masuk ke dalam chattingan kita ya, dalam DM ya, DM kita. Jadi ada yang menanyakan pupuk apa yang digunakan pada saat pengolahan bedengan. Jadi pupuk dasarnya apa, terus apa saja yang digunakan, dosisnya berapa. Nah, kali ini Rumah Tani ingin menjelaskan secara singkat pupuk yang digunakan pada saat olah lahan ya, sebelum kita tutup mulsa ini. Nah, jadi sobat, pupuk yang kami gunakan di sini yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang yaitu pupuk kandang domba. Jadi di sini kami juga miara domba, tapi lokasi ternaknya bukan di sini. Jadi kotoran domba itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Nah, di sini kita tidak menggunakan dolomit atau kapur pertanian. Di sini kami menggunakan asam humat, humik acid ya. Banyak tuh dijual di pasaran jenis-jenis asam humat. Silahkan dipilih, semuanya juga bagus. Kalau bisa yang kandungannya 90%. Dan di sini kita tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi pupuk kandang itu untuk satu bedengan panjang 20
5 meter seperti ini, itu kita menggunakan hanya 7 karung murni ya. Terus kita mix dengan kokopit. Kokopitnya itu 1 karung 50 kilo itu bisa untuk 3 bedengan. Jadi kita hanya tengahnya saja yang kita berikan. Kemudian kita kasih asam humat, lalu kita tutup kokopit, baru kita tutup mulsa ya. Kita tutup tanah dulu, kita ratakan, baru kita tutup mulsa. Sama, jadi untuk 11 bedengan ini semuanya sama perlakuannya. Kita menggunakan pupuk kandang domba karena memang kita punya domba. Terus pupuk kandang ayam ada beberapa karung yang untuk bagian ujung sana ya. Dari ujung sana itu ada sekitar 3 atau 4 lah. 4 bedengan itu menggunakan pupuk kandang ayam. Kita juga di sini ternak ayam pejantan ataupun ayam kampung ya. Di situ ada kandangnya, di belakang pondok kita itu ada. Itu kapasitas 150 ekor. Nah sobat, jadi bisa kita lihat pertumbuhannya nggak kalah meskipun kita tidak menggunakan pupuk kimia, tapi pertumbuhan semangkanya kalau saya bandingkan dengan waktu saya masih budidaya secara telasah itu dan menggunakan pupuk kimia, itu kurang lebih saja sobat, kurang lebih saja. Dan saya bisa meyakini bahwa dengan sistem organik seperti ini, itu kedepannya rasanya bisa lebih manis sobat. Rasanya bisa lebih manis ya. Insya Allah kalau bobot kurang lebih sama ataupun beda-beda tipis dari yang ditanam secara telasah. Nah bedanya, keuntungannya adalah kalau misalkan kita di sistem telasah, biasanya di bagian bawah pada buah semangka ini itu biasanya ada putih-putih ya, karena memang bersentuhan langsung dengan mulsa atau di tanah ya. Jadi biasanya ada putih-putihnya kadang kalau kita beli semangka. Nah kalau sistem gantung ini itu insya Allah nggak ada. Ini kita lihat, ini adalah metode yang saya gunakan, yaitu digantung seperti ini ya. Ini bisa kita lihat buahnya cukup banyak. Kita sedang proses pembesaran buah aja. Jadi insya Allah kalau menurut jadwal itu 20 hari ke depan kita sudah bisa panen, insya Allah. Ini kita sedang dalam proses tahap pembesaran buah karena memang nggak seragam. Ini yang kecil-kecil ini itu tempo hari kita sisip ya, jadi nggak sama kayak yang besar-besar seperti yang tadi. Ini memang tanaman sisipan karena waktu kita nanam dahulu, kita nanam itu benih langsung, kita tanam di dalam lubang tanamnya. Ini jaraknya 50 kali 50 ya sobat. 50 kali 50. Kita tanam benih langsung, dan waktu kita nanam itu bertepatan dengan musim kemarau. Jadi tidak ada turun hujan. Kita paksakan untuk nanam, kemudian selang 2 hari itu hujan deras. Jadi memang untuk bibit itu berkecambah itu memang agak lama. Jadi ya seperti itu, jadi kita sisip. Ada juga yang mati karena dimakan bekicot ya sobat. Oke sobat, ini kita masih dalam proses penyiraman. Itu rekan kita lagi bantu nyiram. Nah seperti ini ya sobat, ini masih dalam tahap proses pembesaran buah. Nah ini diantara bedengannya kita tidak menggunakan herbisida,
kita menggunakan cangkulisida sobat ya. Kita menggunakan cangkulisida, jadi kita cangkul, kita dangir istilahnya itu, kita bersihkan seperti ini. Jadi kita memang menghindari kimia untuk daerah sini ya sobat ya. Kita tidak menggunakan bahan-bahan yang berbau kimia sintetis. Situ bisa kita lihat buah semangkanya tuh sedang berayun di situ ya. Oke sobat, segitu dulu yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat yang belum subscribe. Kami doakan semoga rezeki sobat sekalian berlimpah ya. Jangan takut untuk memulai, karena apalagi bertani ya, jangan takut untuk memulai bertani, karena bertani itu adalah sebuah apa ya, kalau kita bilang sebuah kegiatan yang menyenangkan. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.